Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah, nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang. Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer. Khusus ini yang ikut CPNS dan yang tidak hadir ujian, Bapak Ibu sekalian. Berikut akan kita sampaikan bocoran atas solusi dari Menpan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa ikut seleksi P3K di tahun ini. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya Bapak Ibu sekalian, ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan ya, dan kita sudah dapatkan informasinya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu penting untuk dibagikan, ya mohon juga bantuannya untuk dibagikan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, berdasarkan regulasi yang sudah ada, yakni Kemenpan 348, di diktum ke-30 jelas disebutkan di sana Bapak Ibu, agar bisa diangkat menjadi P3K minimal paruh waktu adalah mereka yang ikut seleksi gitu ya. Nah, dalam hal ini yang ikut CPNS itu Bapak Ibu tidak bisa ikut P3K, terutama yang sudah ikut SKD karena NIK tidak dapat dipergunakan atau terkunci sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran P3K. Dalam hal ini juga sama halnya dengan yang tidak dapat hadir Bapak Ibu sekalian pada saat ujian. Mereka sebelumnya sesuai Kemenpan tidak dapat diangkat karena tidak menyelesaikan tahapan seleksi. Namun karena database ini juga sesuai dengan bocoran dari Kemenpan tadi akan juga diberikan solusi itu ya Bapak Ibu. Almana konsen dari Menpan disebutkan, nanti kita sampaikan videonya Bapak Ibu selengkapnya, adalah menyelesaikan Bapak Ibu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, setelah selesai ujian tahap 2 ini didapatkan satu data terkait dengan siapa saja yang tidak ikut, terutama yang database ini. Menpan akan mencarikan solusi. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian yang paling ditunggu oleh rekan-rekan yang sebelumnya sangat khawatir mereka dirumahkan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bagi yang ikut CPNS, kemudian yang tidak dapat hadir pada saat ujian karena berbagai halangan ya, salah satunya bisa jadi karena jauh tempat ujiannya, membutuhkan biaya transport yang tinggi. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu faktornya. Sudah ada solusi untuk Bapak Ibu sekalian. Terkait ini Bapak Ibu sekalian, berikut kita sampaikan ya. Penjelasan ini utamanya muncul dari pertanyaan pejabat Kepri sehingga Kemenpan RB langsung menyampaikan bocoran untuk kebijakan ke sana. Berikut selengkapnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang TMS CPNS kemarin ada 8.843. Secara teknis ada 10 kami klasifikasikan 10 terbesar penyebab yang tidak lulus. Sama surat lamaran, yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga surat pernyataan tidak sesuai format yang dipersyaratkan, yang keempat ijazahnya tidak sesuai, kelima transkrip nilainya tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang keenam dokumennya fotokopian, yang ketujuh surat pernyataan tidak pindah penempatan, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian kedelapan KTP-nya tidak sesuai, ke-9 akreditasi perguruan tinggi, dan yang ke-10 surat pernyataannya tidak di-upload atau tidak diunggah. Ini Bapak dan Ibu semuanya alasan-alasan teknis kami nanti dari BKN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menpan RB. Demikian Bapak Menteri dari kami, Ibu Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu Pak, ada beberapa yang mereka sudah di atas 2 tahun dan berhak mengikuti seleksi P3K, tapi mereka mencoba mengikuti seleksi CPNS. Terutama seperti ada program dokter dan bidan desa kami ke kabupaten kota, di puskesmas, di Polindes. Nah, ada kabupaten kota yang mereka berkenan mendata mereka di kabupaten kotanya untuk mengikuti seleksi P3K. Tapi ada kabupaten kota karena alasan anggaran yang terbatas, mereka tidak mau mendata itu, sehingga kami harus mengikut sertakan mereka melalui P3K provinsi.
karena kemarin kotak di rumah sakit itu terbatas, maka mereka kalau P3K hanya bisa ikut sebagai pelaksana tidak fungsional. Nah, barangkali kami mohon diskresi juga Pak, termasuk guru-guru, karena kemarin takut mungkin mereka sosialisasi juga belum masif, karena jauh-jauh mereka takut ruang job description buat mereka itu terbatas, mereka ikut CPNS. Nah, namun mereka gagal. Nah, kalau diperbolehkan, Ibu Menpan RB juga kebijakannya, yang ikut CPNS yang gagal Bu, yang mereka berhak karena sudah di atas 2 tahun, kiranya bisa kita usulkan lagi untuk mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Itu ya. Baik Pak, makasih Pak, sudah tangkap maksudnya. Baik, Bu Rini, kami persilakan untuk menjawab. Tadi ada poin, nanti saya juga akan menjawab yang lain. Baik, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih banyak pertanyaannya. Tentunya fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN, Pak. Ya, jadi nanti tentunya ini tadi ada Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah, nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang. Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya P3K tenaga honorer terdaftar di BKN, kemudian mengikuti tes CPNS, nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak itu. Jadi kan memang diperbolehkan dia mendaftar CPNS kalau memang memenuhi syarat begitu ya. Jadi tunggu karena kan ini sistem ini kan belum selesai nih Pak, lagi di perhitungan, sedang konsolidasi data gitu. Jadi kita nggak bisa ambil ada yang masih SKB dan lain sebagainya gitu. Tapi sepanjang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data di pangkalan data BKN, insya Allah nanti kita bisa diproses. Nah, sisanya Pak yang Bapak belum masuk tadi sebagaimana disampaikan Pak Mendagri, dioptimalkan untuk segera daftarkan begitu ya untuk yang tahap 2. Ini sudah ada perpanjangan sudah 2 kali Pak, mungkin mudah-mudahan waktu 1 minggu sudah cukup ya Pak. Nanti kalau tambah terus ini nanti kita nggak selesai Pak. Sebetulnya dengan 1,3 yang kemarin sudah mendaftar, tugasnya kami sebenarnya sudah selesai karena itu sesuai dengan yang diusulkan, tetapi tentunya kami tetap akan membuka. Nah, jadi nanti yang nanti kita tidak pasti fokus kepada yang 1,7. Sementara itu yang bisa kami jawab Pak Mendagri. Terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya, bocoran kebijakan yang diambil oleh Kemenpan RB untuk Bapak Ibu yang ikut CPNS tapi database dan juga yang tidak hadir pada saat ujian ya. Di seluruh Indonesia ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir. Semoga kiranya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.